perkenalkan nama saya Kris Ivana Juwita dengan NIM 462024 Halo, perkenalkan nama saya Nadine Giselda Yuswita dengan NIM 462024 See you. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Felix Kristias Moro dengan NIM 462024 Hai, perkenalkan nama saya Arneta Prabu Naga dengan NIM 462024 Hai, perkenalkan aku Mabula Zenetua dengan NIM 462024 Kami dari kelompok 3 presentasikan hasil review paper kami yang berjudul Breast Cancer Data Classification Using Assemble Machine Learning dengan nama authornya Mirja Afil Jabar dengan affiliation Department of AI and ML Parlemen College of Engineering Hyderabad, Telangana 501218 India dengan nama jurnal Engineering and Applied Science Research atau EASR dengan volume 48 nomor 1 tanggal dan tahun terbit 27 Januari 2021. Di paper ini penulis menjelaskan bagaimana pentingnya data classification mengenai kanker payudara dan menyoroti tingginya tingkat kematian oleh kanker payudara serta urgensinya diagnosis dini untuk menurunkan atau mencegah tingkat kematian lebih lanjut. Nanti juga penulis menjelaskan secara ringkas peran machine learning atau ML dalam mendiagnosis kanker payudara dengan menekankan bahwa teknik machine learning ini dapat mencapai akurasi lebih tinggi daripada dokter peperangan. Di paper ini juga menjelaskan tentang gejala tipe kanker payudara serta faktor risiko juga ada disampaikan di dalam paper ini. Selain itu, penulis juga menguraikan bagaimana kontribusi utama penelitian ini, yaitu usulan teknik assemble yang baru yang menggabungkan Bayesian Network and Radial Basis Function atau RBF untuk klasifikasi banter payudara serta penggunaan dataset Wisconsin Breast Cancer Data atau WBCD sebagai data uji. Di sini saya akan menjelaskan tentang real world. Berbagai penelitian terdahulu terkait klasifikasi data kanker payudara menggunakan metode machine learning telah dikaji. Penulis memberikan tinjauan literatur yang komprehensif terhadap berbagai pendekatan yang digunakan, seperti KNN Knowledge Networks, CVN Support Vector Matching, ANN Artificial Neural Network, CNN Convolution Neural Network, dan Decision Tree, dan juga ada teknik example, yaitu gabungan beberapa model machine learning justifikasi penelitian. Jadi setiap studi yang dikutip menjelaskan hasil akurasi yang dicapai, kelebihan dan kekurangan masing-masing metode. Penulis juga menyoroti keterbatasan penelitian sebelumnya, terutama dalam hal akurasi yang belum optimal. Hal ini memotivasi pengembangan metode ensemble yang diusulkan dalam paper ini. Secara umum, bagian ini memberikan konteks yang kuat untuk justifikasi penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengembangan ensemble classifier yang mengombinasikan Bayesian New York dan Radial Basis Function, singkatan dari RBF. Alur penelitian yang pertama, processing data. Dataset BPCD 699 sampel dan 10 fitur dinormalisasikan menggunakan minimal dan maksimal scaling. Pembagian data 80% training dan 20% testing dengan stratified sampling. Lalu karakteristik masing-masing algoritma. Yang pertama, Bayesian New York menggunakan algoritma hill climbing untuk pembelajaran struktur graf dengan distribusi probabilitas kernel Gaussian. Ini digunakan untuk mempresentasikan hubungan probabilistik antara variabel dalam bentuk graf askiliki terarah atau DAG. Yang kedua, itu ada Radial Basis Function atau RBF. Ini dijelaskan sebagai jaringan syaraf 3 lapis dengan kemampuan pembelajaran cepat dan pemetaan lokal. Cocok untuk klasifikasi data. Konfigurasi 10 neuron Kainput, 15 neuron hidden layer, atau fungsi aktivasi
Gaussian, 1 neuron output. Lalu yang ketiga ini ada ensemble model. Model ensemble dibangun dengan menggabungkan kedua metode di atas untuk meningkatkan performa klarifikasi. Nah, untuk integrasi ensemble itu kedua model dilatih secara paralel. Hasil klarifikasi digabung dengan weighted voting atau bobot BN 0,6 RBF sama dengan 0,4 berdasarkan akurasi validasi silang. Dan yang terakhir itu ada evaluasi. Nah, evaluasi ini metrik sama dengan akurasi, sensitivity, terus specificity, MMC. Untuk validasi itu 10 Ford dan cross validation. Dataset yang digunakan adalah Wisconsin Breast Cancer Dataset atau WPCD yang terdiri dari 699 instance dan 10 atribut. Penjelasan tentang dataset, proses pembagian data atau training dan testing, serta metrik evaluasi, akurasi, sensitivity, specificity, PPV, NPV, error rate, FPR, MCC. Sudah disampaikan secara jelas. Nah, kemudian hasil dan pembahasan. Nah, bagian ini membahas analisis data menggunakan pembelajaran ensemble. Kami mengevaluasi efektivitas dan mengklasifikasikan ensemble menggunakan berbagai metrik evaluasi seperti akurasi, presisi, rekal, akurasi TPR, TNR, dan MCC. Kemudian ada kode-kodenya, yaitu TN mengacu pada jumlah kasus normal yang diidentifikasikan sebagai normal. Nah, kemudian ada FN adalah jumlah kasus kanker payudara yang salah diidentifikasikan sebagai normal. Ada TP adalah jumlah kasus kanker payudara yang diidentifikasikan dengan benar sebagaimana adanya. Nah, ada FP adalah jumlah kasus normal yang salah diidentifikasi sebagai kanker payudara. Kemudian ada metrik yang diperoleh dari metrik confusion, yaitu yang pertama itu ada sensitivitas, spesifik, akurasi, positif prediksi nilai, positif prediksi negatif prediksi nilai. Kemudian ada F measured, error rate, false positive rate. Nah, kemudian ke tabel 1 yaitu confusion rate. Teman-teman bisa lihat tabel berikut, dan ada gambar nomor 3 ya teman-teman. Nah, kemudian ada tabel nomor 2 yaitu hasil dari WPCB data set description. Nah, di sini ada beberapa atribut name. Nah, ada column text, uniformity of cell size, uniformity of cell type, kemudian ada margin addition, ada single epithelial cell size, kemudian ada Bernackel blend chromatin, normal nukleoli, mitosis, dan kelas. Nah, di sini yang beda nilainya yaitu kelas, yaitu for bearing itu ada 2, malignant itu ada 4, yang selain kelas itu memiliki nilai 1 sampai 10. Nah, deskripsi kumpulan data ini disajikan dalam tabel 2. Nilai yang bisa dihilangkan, dinormalisasikan, dan dieksperimen dilakukan menggunakan alat WK. Nah, kemudian lanjut ke tabel yang ketiga, menjelaskan hasil yang diperoleh dari pembelajaran ensemble yang diusulkan. Ada 10 validasi saling digunakan untuk mengklasifikasikan kumpulan data. Nah, akurasi metode yang diusulkan tercatat sebesar 97,42%. Terus kemudian FPR-nya untuk pembelajarannya ensemble
adalah 0,06. Nah, pada tabel nomor 3 ini kita bisa lihat matriknya, yaitu akurasinya ada 97,47, precisionnya RPPV-nya yaitu 96,72, recall or sensitivity-nya yaitu 99,32, specificity-nya yaitu ada 94,07, NPV-nya ada 98,75, F measure-nya yaitu ada 98,50, ya. Kemudian ada FVR-nya 10, FVR-nya yaitu 0,06, kemudian ada TPR-nya yaitu 0,99 dan MCC-nya yaitu 0,44. Nah, kemudian ada perbandingan akurasi pendekatan yang diusulkan dengan pendekatan lain yang sudah ditunjukkan pada tabel 4. Nah, akurasi yang diperoleh oleh berbagai pendekatan pembelajaran mesin ditunjukkan pada tabel 4, gambar 4, gambar 5, dan gambar 5. Nah, dari tabel perbandingan, kami mengklaim bahwa pendekatan yang diusulkan mencatat akurasi yang wajar dibandingkan dengan metode lain. Nah, kemudian tabel yang keempat yaitu compression of purpose, ya. Kemudian tabel 4 ini ada beberapa author dan teknik penelitiannya tuh berbeda-beda dan akurasinya juga berbeda-beda, tapi memiliki nilai di atas 90 semua, ya teman-teman. Ada penulisnya itu ada FUMR yang menggunakan ANN memiliki akurasi 93,7, Kumar et al itu menggunakan teknik SPM NBM itu memiliki akurasi 97,13, Karabatak and Inns itu memiliki menggunakan ANN 97,40, Serrat and Lame itu menggunakan FVM ART dan memiliki akurasi 97,29, Kan et al SPM memiliki akurasi 96,87, Purpose Appropriate PN tambah RPF itu memiliki akurasi 97,42. Kemudian tabel perbandingan akurasi teknik pembelajaran mesin kini yang diterapkan pada data kanker payudara. Jelas dari hasil gambar 5 bahwa pendekatan yang diusulkan mencatat akurasi yang baik. Ini menyiratkan bahwa model ini bekerja baik untuk klasifikasi data kanker payudara. Nah, pada tabel ini ada beberapa ML teknik, yaitu SPM NBN memiliki akurasi 97,13, ANN itu memiliki akurasi 97,40, FMM JART memiliki akurasi 97,29, kemudian ada RS FIM memiliki akurasi 96,87, kemudian ada ANN ini memiliki akurasi 93,75, ada GRU SPM FVM itu memiliki akurasi 93,75, linear regression itu memiliki akurasi 96,09, L1NN itu memiliki akurasi 93,56, kemudian L2NN ini memiliki akurasi 94,73, kemudian ada SPM itu ada 96,9, kemudian ada SPM RPF itu memiliki akurasi 93,47, LP SPM memiliki akurasi 97,33, ada EM PCA kartnya itu memiliki 93,2, kemudian ada purpose metodenya itu BN plus RPF nya itu memiliki akurasi 97,2. Nah, berikut ada gambar nomor 5. Ada beberapa penulis. Yang pertama itu ada Ibrahim Ali et al.
itu dia menggunakan metode SPM dan ANN. Kemudian ada Singh et al. Itu ada ARN. Kemudian ada Pollard and Glass itu memiliki menggunakan teknik SPM. Nah, kemudian Damert et al. Itu dia menggunakan teknik SPM RBF. Kemudian Poisson itu menggunakan perbandingan dengan RBF BM. Nah, sebenarnya ini memberikan perbandingan berbagai pendekatan untuk deteksi kanker payudara. Waktu untuk dibutuhkan oleh setiap fungsi diberikan pada tabel nomor 7 dan nomor 6. Gambar nomor 6. Nah, ini ada beberapa yang tadi sudah kita bahas ya teman-teman, tabel nomor 6. Mungkin kita lanjut. Kemudian pada tabel nomor 7, The Bayesian Radial Bus Foundation ini memiliki waktu 2,5 menit. Kemudian ada Quadrantic yaitu memiliki waktu 3. Kemudian Inverse Quadrant itu memiliki 3,45. Kemudian ada Chain Plate Spline itu memiliki waktu 5. Nah, tabel nomor 7 ini sudah dijelaskan pada tabel nomor 6 ya teman-teman. Dia memiliki The Bayesian Radial Bus ini memiliki waktu 2,15. Quadrant ini memiliki waktu 3. Kemudian ada Inverse Quadrant itu memiliki 3,45. Kemudian ada Plate Spline ini memiliki waktu 5. Jadi, model Ensemble jaringan Bayesian dan RBF mampu mengklasifikasikan data kanker payudara dengan akurasi 97,42%. Ini membuktikan bahwa metode Ensemble melampaui klasifier tunggal dan dapat membantu spesialis kanker dalam tugas deteksi. Di kelebihan paper ini, kita mengambil ada 3 kelebihan di paper ini. Yang pertama, di mana paper ini juga mengusulkan teknik Ensemble yang baru atau metode Ensemble yang baru yang menggabungkan Bayesian Network dan Radial Basis Function yang terbukti meningkatkan akurasi klasifikasi data kanker lebih tinggi sehingga 97% pada dataset WBCD. Nah, yang kedua, penulis juga menggabungkan berbagai metrik evaluasi seperti akurasi, sensitivitas, spesifisitas, PVV, MPV, error rate, VPR, dan MCC, sehingga hasil penelitian lebih komprehensif dan dapat dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Nah, yang ketiga, model yang diusulkan juga berpotensi membantu dokter dalam mendiagnosis dan mengambil keputusan terapi pada kanker payudara sehingga memiliki dampak praktis di dunia medis. Ada 3 kekurangan di dalam paper ini, di mana penjelasan teknis mengenai cara penggabungan Ensemble yang baru ini antara Bayesian Network dan RBF juga kurang mendalam, sehingga pembaca juga kesulitan mereplikasi model secara persis. Yang kedua, paper juga belum banyak membahas keterbatasan model ataupun tantangan penerapan di dalam dunia nyatanya, serta belum memberikan saran pengembangan lebih lanjut secara eksplisit. Yang ketiga, juga model ini hanya diuji pada satu dataset wajar, yaitu WBCD, sehingga generalisasi model ke data lainnya juga belum dapat teruji secara luas.